Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas soal kimia mengenai hidrolisis garam, yaitu menentukan jenis garam atau cara membedakan mana garam yang mengalami hidrolisis baik parsial maupun total dan mana garam yang tidak mengalami hidrolisis. Oke, langsung saja kita mulai. Di antara garam-garam berikut ada natrium asetat, kemudian amonium sulfat, kalium sianida, dan barium nitrat. Garam yang dapat mengalami hidrolisis adalah... Nah, sebelum kita jawab soal ini, kita pahami dulu beberapa hal ya. Yang pertama, garam itu dapat terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Jadi, jika asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Contoh misal asam klorida atau HCl direaksikan dengan basa amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan menghasilkan garam, amonium klorida atau NH4Cl, dan H2O. Nah, jadi di sini terlihat bahwa garam itu mengandung dua ion. Yang pertama adalah ion positif dari basa. Pada contoh berarti NH4 ya. Ini berasal dari basa. Kemudian yang kedua adalah ion negatif yang berasal dari asam. Berarti di sini contohnya adalah ion Cl-, ini asalnya dari asam. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan garam yang bagaimana yang dapat mengalami hidrolisis. Hidrolisis garam terjadi jika garam mengandung ion lemah, yaitu ion yang berasal dari asam atau basa lemah. Jadi tergantung dari sifat asam basa pembentuk garamnya ya. Nah, jika ion lemahnya hanya salah satu saja, baik dari asam ataupun basa, maka hidrolisis garamnya disebut juga dengan hidrolisis parsial atau sebagian, yaitu jika salah satu ion garam adalah ion lemah. Untuk sifat garamnya berarti mengikuti asal ion kuat ya. Jadi misal, salah satu ion dari garam ini bersifat lemah. Nah, ion lemahnya berasal dari basa. Berarti ion yang satunya lagi merupakan atau kita sebut dengan ion kuat yang berasal dari asam. Artinya, sifat garam yang terbentuk ini bersifat asam atau sesuai dengan asal ion kuat. Jelas ya? Yang kedua, jika kedua ionnya merupakan ion lemah, maka semua ionnya akan mengalami hidrolisis, sehingga disebut dengan hidrolisis total. Jadi hidrolisis total terjadi jika kedua ion garam adalah ion lemah, atau garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk sifat garam, itu tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya ya. Jika nilai Ka-nya lebih besar, maka akan bersifat asam. Tetapi jika nilai Kb-nya yang lebih besar, maka garamnya akan bersifat basa. Nah, lanjut. Jika kedua ion garamnya merupakan ion kuat atau ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti tidak ada ion lemahnya ya, maka garam tersebut tidak terhidrolisis. Nah, jika kedua ion garam adalah ion kuat, berarti sifat garamnya adalah netral. Oke, jelas ya? Jadi, untuk mengetahui mana garam yang mengalami hidrolisis dan mana yang tidak, maka kita harus bisa membedakan mana yang termasuk ion lemah dan mana yang termasuk ion kuat. Cara membedakannya adalah kita hafalkan saja ion kuatnya, berarti selain ion kuat adalah ion lemah. Nah, ion kuat pada garam berarti berasal dari asam kuat dan basa kuat ya. Kita mulai dari asam kuat, ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO4, dan HClO3. Berarti ion kuat pembentuk garamnya adalah Cl-, Br-, I-, NO3-, SO4-2-, ClO4-, ClO3-. Lanjut kita lihat ion kuat yang berasal dari basa kuat. Untuk ion kuat dari basa kuat, ini lebih mudah cara mengingatnya ya. Kita ingat saja logam golongan 1A, 2A. Dari golongan 1A ada LiNaKRBCS. Berarti untuk senyawa basa kuatnya adalah LiOH,
NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Paham ya? Nah, berarti ion kuatnya adalah Li+, Na+, K+, Rb+, dan Cs+. Lanjut basa kuat yang dari golongan 2A. Ini tidak semua, yang membentuk basa kuat hanya Ca, Sr, dan Ba. Untuk senyawa basa kuatnya berarti CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Berarti ion kuatnya adalah Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Oke, jelas ya? Jadi ion-ion kuatnya yang di garis bawah merah ya. Ini ion-ion kuat yang berasal dari asam kuat, dan ini ion kuat yang berasal dari basa kuat. Oke, kita kembali ke soal. Kita lihat garam yang pertama, CH3COONa. Di sini ada 2 ion, yaitu CH3COO- dan Na+. Nah, Na ada di daftar ion kuat. Sedangkan ion CH3COO- itu tidak ada di daftar ion kuat. Berarti CH3COO- ini merupakan ion lemah. Karena salah satu ion garam ini mengandung ion lemah, berarti garamnya mengalami hidrolisis parsial. Nah, lanjut garam yang kedua, ada NH4 2 kali SO4. Berarti ion garamnya adalah NH4+ dan SO4 2-. Nah, untuk SO4 ini ada di daftar ion kuat, berarti dia termasuk ion kuat. Sedangkan NH4 itu tidak ada di daftar ion kuat, berarti dia termasuk ion lemah. Jadi garam kedua ini juga mengalami hidrolisis parsial ya, karena salah satu ionnya merupakan ion lemah. Oke, lanjut garam yang ketiga ada KCN. Ion-ionnya adalah K+ dan Cn-. K+ ada di daftar ion kuat, sedangkan Cn- tidak ada. Berarti K+ adalah ion kuat dan Cn- adalah ion lemah. Artinya garam ketiga juga mengalami hidrolisis parsial. Terakhir garam yang keempat, BaNO3 2 kali. Ion garamnya berarti ada Ba2+ dan NO3-. Ba2+ ada di daftar ion kuat, begitupun juga dengan NO3-. Nah, karena kedua ion garamnya kuat, berarti garamnya tidak terhidrolisis. Jadi, garam yang dapat mengalami hidrolisis adalah garam nomor 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Air akan berubah pH-nya menjadi lebih kecil dari 7 jika ke dalam air dilarutkan garam. Nah, di sini ada 5 pilihan garamnya ya. Jadi, garam yang mana yang pH-nya lebih kecil dari 7? Garam yang memiliki pH kecil dari 7 berarti garam yang bersifat asam. Berarti, kita pilih garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian, di mana ion kuatnya berasal dari asam kuat, dan ion lemahnya berasal dari basa lemah. Kita lihat pilihan yang A, NaCN. Na-nya ion kuat, tapi berasal dari basa kuat. Cn-nya adalah ion lemah, berasal dari asam lemah. Berarti jawaban yang A salah ya. Lanjut pilihan yang B, NH4Cl. Cl adalah ion kuat, NH4-nya adalah ion lemah. Karena Cl atau ion kuatnya ini berasal dari asam kuat, berarti garam yang pilihan B ini bersifat asam. Lalu bagaimana dengan pilihan yang D? Di sini juga ada ion Cl yang berasal dari asam kuat. Tetapi karena ion Na-nya juga merupakan ion kuat, maka NaCl bersifat netral. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, NH4Cl. Oke, jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.